Halo teman-teman, jumpa lagi dalam channel saya, Imron Wasi. Hari ini kita akan mencoba membahas terkait dengan isu politik yang berkembang, terutama yang berkelindan di internal partai politik. Dalam hal ini adalah Partai Golkar. Partai Golkar saat ini sedang didera isu musyawarah nasional luar biasa. Dalam konteks Partai Golkar, musyawarah nasional luar biasa ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan regenerasi kepemimpinan di struktural kepemimpinan Partai Golkar, atau dengan kata lain disebut sebagai pemilihan ketua umum. Namun karena ini ada loopnya, berarti musyawarah nasional luar biasa yang kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan, muncul isu pergantian ketua umum. Padahal secara surat keputusan tentu saja kepemimpinan Pak Bahlil Lahadalia ini juga tentu akan kita lihat ada berapa tahun beliau akan menjabat nanti di Partai Golkar ya, setelah 1 tahun kemarin terpilih sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin ini. Nah, dengan kata lain, isu Munaslup ini berkembang di ruang publik, terutama di platform media massa yang mengatakan bahwa ada usulan yang untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa. Namun di sisi yang lain, isu Munaslup ini ditampik oleh para elit-elit internal Partai Golkar bahwa sesungguhnya katanya tidak ada terkait dengan isu musyawarah nasional luar biasa. Nah, artinya ini menjadi pertanyaan publik, dari mana sebetulnya narasi atau isu yang dibangun terkait dengan musyawarah nasional luar biasa, atau memang berawal dari internal Partai Golkar sendiri, atau memang muncul diawali di konteks politik di luar Partai Golkar. Nah, tentu ini sangat penting untuk dikaji begitu. Terlebih istana juga membantah jangan dikaitkan antara isu Munaslup dengan istana karena tidak ada keterkaitan. Nah, kalau kita lihat misalnya transisi kepemimpinan di internal Partai Golkar dari Pak Erlangga Hartarto ke Pak Bahlil Lahadalia ini menunjukkan eskalasi politik di internal yang sangat luar biasa sekali, apalagi memang Partai Golkar menjadi salah satu partai yang cukup kompetitif ya dalam pemilihan ketua umum ya teman-teman. Bagaimanapun dari terpilihnya Pak Bahlil Lahadalia tidak lepas dari mundurnya Pak Erlangga Hartarto dari jabatan ketua umum Partai Golkar. Padahal pada saat itu sebetulnya musyawarah nasional itu atau Munas Golkar itu akan dilakukan Desember 2024, tapi karena ada kasakusuk politik yang kemudian mendera Partai Golkar dan Pak Erlangga Hartarto, itu kemudian dipercepat dan akhirnya berimplikasi terhadap terpilihnya Pak Bahlil Lahadalia sebagai pucuk pimpinan. Apalagi pada saat itu Pak Bahlil Lahadalia sebagai menteri di anggota Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin itu juga sangat dekat dengan Presiden ke-7 yaitu Pak Jokowi. Mungkin teman-teman bisa lihat di berbagai pidato-pidato politiknya di mana Pak Bahlil dalam konteks ini juga terlihat berupaya selalu memuji kepemimpinan Pak Jokowi itu sendiri. Artinya memang relasi politik Pak Jokowi dengan Pak Bahlil tampaknya memiliki keeratan yang signifikan teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kiranya ketika Presiden ke-7 Joko Widodo sudah tidak menjabat, lalu Pak Bahlil hari ini berada di dalam kekuasaan partai berlambang pohon beringin ini, apakah eskalasi politik serupa yang dialami oleh Pak Erlangga Hartarto ini akan terjadi pada sosok figur Pak Bahlil Lahadalia? Karena ini sangat menarik juga teman-teman ya. Betul, karena sangat menarik karena memang tiba-tiba muncul isu musyawarah nasional luar biasa, atau memang ada faktor lain yang mempengaruhi isu Munaslup ini. Misalnya karena keputusan-keputusan politik yang diputuskan oleh Pak Bahlil Lahadalia ini menuai polemik di ruang publik, misalnya terkait dengan gas melon, ataupun juga terkait dengan pertambangan, ataupun dengan keputusan-keputusan ataupun statement-statement politik lainnya yang kemudian ini juga bisa menjadi dasar mungkin bagi elit-elit politik lain yang mencoba untuk mendongkel kekuasaan ketua umum yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Nah, artinya memang dalam konteks ini partai politik Golkar sebagai salah satu partai politik yang populer ya, bahkan dari orde baru kemudian juga sampai sekarang ya pasca reformasi, Partai Golkar memang memiliki kemampuan untuk beradaptasi secara cepat ya. Bayangkan sama teman-teman, kita lihat bahwa memang Partai Golkar ini mengalami peningkatan suara ataupun fluktuasi yang cukup baik begitu ya, meskipun pernah mengalami pasang surut begitu di Partai Golkar. Tapi Partai Golkar mampu survive ya di tengah persaingan elektoral di Indonesia begitu dengan PDI Perjuangan. Nah, artinya memang dalam konteks ini sangat menarik sekali apa sebetulnya mendasari isu terkait dengan musyawarah nasional luar biasa ini, atau memang Partai Golkar yang dipimpin oleh Pak Bahlil Lahadalia ini tidak sejalan dengan istana, atau memang memiliki
kepentingan politik yang berbeda, karena memang istana sudah membantah tidak ada keterkaitan dan jangan dikaitkan dengan isu musyawarah nasional luar biasa ini begitu. Nah, artinya Partai Golkar yang hari ini juga bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran mau tidak mau harus mensukseskan agenda-agenda nasional, terutama program strategis yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto itu sendiri begitu. Karena Partai Golkar juga sangat memiliki pengalaman ya, terutama sejak beberapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini begitu teman-teman. Nah, artinya memang dalam konteks ini perlu menjadi atensi di mana kemudian Munaslup ini tiba-tiba muncul di tengah kepemimpinan Pak Bahlil Lahadalia. Sebetulnya bisa saja ini terjadi karena kan proses transisi kekuasaan dari Pak Erlangga ke Pak Bahlil juga sama ya, serupa, dan ini juga bukan perkara pertama sebetulnya, dan juga sudah muncul beberapa periode-periode kepemimpinan sebelumnya di mana Partai Golkar juga kerap kali menciptakan faksi politik di internal politiknya, yaitu Partai Golkar, dan kemudian bisa bermuara terhadap friksi atau perpecahan partai politik itu sendiri. Saya mungkin banyak juga partai-partai politik yang kemudian berdiri dan memiliki keterkaitan dengan Partai Golkar itu sendiri, misalnya kekecewaan karena tidak diusung sebagai calon presiden dan lain sebagainya, ataupun ada faktor-faktor determinan lainnya. Artinya dalam konteks ini munculnya isu musyawarah nasional luar biasa ini tentu perlu dipertanyakan, karena Pak Bahlil Lahadalia juga masih baru menjabat sekitar 1 tahun ya kalau tidak salah, dan itu kan masih panjang usia jabatan Pak Bahlil Lahadalia sebagai pimpinan partai berlambang pohon beringin ini teman-teman. Oke, cukup sekian. Apa menurut teman-teman terkait dengan isu musyawarah nasional luar biasa yang mendera Partai Golkar? Apakah Pak Bahlil Lahadalia ini akan mengalami masa yang sama dengan Pak Erlangga atau memang justru akan berjalan mulus begitu? Silakan berikan komentar Anda di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.